Hidup kadang menghadirkan kenyataan yang tidak bisa diprediksi. Dan itulah yang kini dirasakan oleh Israel. Apa yang terjadi di Gaza selama berbulan-bulan terakhir lebih dari sekadar konflik. Itu adalah tragedi kemanusiaan yang melibatkan ribuan nyawa yang melayang. Termasuk anak-anak yang tak bersalah dan dunia yang hanya bisa diam dan menyaksikan. Tidak ada yang bisa membenarkan ini. Namun, ada sesuatu yang tak terduga yang baru-baru ini mengguncang Israel. Ini adalah bencana yang datang dengan kecepatan luar biasa. Kebakaran dahsyat yang tiba-tiba menyebar, melahap segalanya di hadapannya. Pemerintah Israel pun kewalahan, tidak mampu menangani dampak dari bencana yang tak bisa mereka prediksi ini. Yang membuat peristiwa ini semakin mengejutkan adalah waktunya. Kebakaran ini muncul tak lama setelah Israel membatalkan gencatan senjata dan melanjutkan operasi militer besar-besaran di Gaza. Serangan demi serangan kembali menghantam rumah-rumah, pemukiman, bahkan rumah sakit dan sekolah, menggambarkan kerusakan yang tiada henti. Kini, setelah bencana besar ini datang menghadap mereka, muncullah sebuah pertanyaan besar yang sulit diabaikan. Apakah ini kebetulan semata atau ada sesuatu yang lebih besar yang sedang berbicara, mengingatkan mereka akan sesuatu yang tak bisa mereka abaikan? Tak bisa dipungkiri apa yang tengah dihadapi oleh Israel bukanlah sebuah kebetulan. Pada November tahun lalu, sebuah bencana dahsyat melanda negeri ini. Banjir bandang yang tidak hanya menggenangi tanah mereka, tetapi juga menyisakan dampak besar. Tapi apakah ini sekadar peristiwa alam biasa? Ataukah ini adalah penegasan keras dari alam bahwa semua tindakan pasti ada konsekuensinya? Banjir besar yang terjadi terbukti lebih dari sekadar bencana alam biasa. Hujan lebat yang mengguyur Israel kali ini mencatatkan angka yang menghebohkan, 196 mm hujan dalam waktu hanya 4 jam. Angka ini bahkan mencetak rekor baru dalam sejarah negara tersebut, mengalahkan curah hujan tahunan rata-rata yang tercatat. Angka yang tak terbayangkan dan menunjukkan betapa alam bisa menjadi begitu dahsyat ketika ia marah. Sebuah peringatan yang datang dengan kekuatan luar biasa. Dampaknya pun tak main-main. Gurun Yudea dan Laut Mati terendam oleh luapan air yang tak mampu ditampung oleh sistem drainase yang ada. Ma'agan Michael, sebuah kibuts pesisir, dilanda banjir besar yang merendam seluruh saluran drainase. Sekolah menengah atas Hof HaKarmel yang terletak di kawasan itu terpaksa mengirimkan siswanya pulang lebih awal karena banjir besar yang menggenangi seluruh wilayah. Namun, apa yang menimpa Israel pada November 2024 jauh lebih dari sekadar bencana biasa. Beberapa hari setelah serangan balasan Israel terhadap operasi banjir Al-Aqsa yang diluncurkan Hamas pada 7 Oktober, alam menunjukkan kekuatan yang tak bisa dibendung. Hujan deras mengguyur Tel Aviv, menggenangi jalan-jalan utama, dan menyebabkan kerusakan parah di beberapa daerah. Namun itu hanyalah awal dari serangkaian bencana yang datang begitu cepat. Setelah banjir besar menghantam, Israel kembali dilanda bencana yang lebih mengerikan. Sebuah badai pasir dahsyat yang menyapu wilayah mereka dengan kekuatan luar biasa. Badai ini pertama kali melanda Asrak di Yordania, namun dalam waktu singkat, badai pasir tersebut bergerak menuju perbatasan Israel, membawa debu tebal yang menghancurkan pandangan dan menyebabkan kesulitan besar. Bahkan, pelabuhan Jaffa Tel Aviv pun terkena dampak dari badai pasir ini. Masyarakat terkejut dan ketakutan, karena badai ini datang tanpa peringatan, menambah ketegangan yang sudah ada akibat situasi politik dan militer. Kini setelah 2 bencana besar terjadi dalam waktu yang sangat singkat, banyak yang mulai mengaitkan kejadian ini dengan karma. Banjir dan badai pasir dianggap oleh sebagian orang sebagai peringatan dari alam, sebagai balasan atas keputusan-keputusan militer Israel di Gaza. Setelah serangan brutal Hamas pada banjir Al-Aqsa, Israel melanjutkan serangannya dengan pembalasan besar yang telah merenggut banyak nyawa dan menghancurkan kehidupan di Gaza. Tapi, bencana yang paling terkutuk adalah kebakaran yang memusnahkan Israel. Dimulai dengan musim panas yang panjang dan sangat ekstrim, suhu yang menyentuh 40 derajat Celcius, menyebabkan semua yang ada di negara itu menjadi kering. Tanah yang terpanggang oleh panas matahari begitu rapuh, sehingga
sedikit saja percikan api bisa mengubahnya menjadi lautan api. Dan memang, kelalaian kecil menjadi pemicu yang memulai bencana besar ini. Kebakaran hebat melanda sepanjang Road 6, jalan tol utama yang menghubungkan Israel. Nah, yang menyedihkan adalah api itu semakin mendekat ke permukiman-permukiman kecil, menghancurkan semua yang ada di jalannya. Permukiman Shores, Nataf hingga Abu Ghosh menjadi sasaran kobaran api. Warga yang tinggal di sana yang sebelumnya tak pernah membayangkan bencana sebesar ini, terpaksa meninggalkan rumah mereka demi menyelamatkan diri. Harta benda, kenangan, semuanya terabaikan demi bertahan hidup di tengah kepanikan yang mencekam. Seakan alam sedang memberikan karma yang sama kepada Israel. Tapi kali ini bukan ledakan rudal atau bom yang menyayat hati, melainkan kobaran api yang tak kenal ampun. Sama seperti warga Gaza, orang-orang Israel harus melarikan diri dari rumah mereka, berlari menjauh dari asap hitam yang menelan segala yang ada di sekitar mereka. Kebakaran ini tidak hanya menghancurkan hutan dan pemukiman, tetapi juga menghancurkan nyawa. Setidaknya, 9 orang terluka akibat berlari terburu-buru dan terlalu banyak menghirup asap yang membakar paru-paru mereka. Api terus menyala, dan angin tak henti-hentinya menyulut api dan tak bisa dihentikan. Wilayah Eshtaol, Beit Meir, dan Mesilat Zion menjadi area evakuasi besar-besaran. Warga di sana terpaksa meninggalkan segala milik mereka, dengan hanya sedikit waktu untuk menyelamatkan apa yang bisa mereka bawa. Harta benda yang telah bertahun-tahun mereka bangun dan pertahankan, kini harus ditinggalkan begitu saja. Bencana ini membuat Israel goyah. Bahkan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu pun harus turun tangan langsung untuk menangani keadaan. Dalam rapat darurat yang dipimpin olehnya, ratusan petugas pemadam kebakaran, kendaraan khusus dan armada pesawat pengebom air dikerahkan untuk menahan amukan api yang tak terkendali. Namun, meskipun upaya besar dilakukan, Netanyahu merasakan penderitaan rakyatnya. Rasa takut dan kehilangan yang sebelumnya hanya dia saksikan dari jauh di Gaza, kini menguji dirinya secara langsung. Israel yang selama ini dikenal memiliki teknologi militer tercanggih di dunia, kini takluk di hadapan kekuatan alam yang tak terprediksi. Para petugas pemadam kebakaran bahkan harus bekerja selama 20 jam non-stop tanpa istirahat, berjuang melawan api yang terus berkobar, meskipun mereka akhirnya berhasil mengendalikan sebagian besar api di sekitar Yerusalem. Titik-titik api kecil masih terus mengancam, menambah ketegangan di wilayah tersebut. Keamanan masih jauh dari jaminan dan bencana ini bisa datang lagi kapan saja. Kebakaran ini meninggalkan kerugian besar. 2.400 hektar lahan telah terbakar, hutan, rumah, dan pohon-pohon yang menjadi sumber oksigen bagi penduduk Israel, semuanya habis dilalap api. Ini adalah kerusakan yang tidak terhitung, dan masih ada banyak pertanyaan yang belum terjawab. Musim panas belum berakhir, dan alam, dengan segala kekuatannya, bisa mengulang bencana ini kapan saja jika kehendak alam menginginkannya. Saat dunia masih terperangah dengan gejolak peperangan antara Hamas dan Israel, sebuah tragedi militer besar yang mengerikan kembali mencatatkan dirinya dalam sejarah konflik ini. Bencana 21. Begitulah Israel Defense Force atau IDF menyebutnya. Sebuah kejadian yang mengundang kengerian luar biasa. Pada Januari 2024, 21 tentara IDF tewas dalam operasi di Gaza. Korban serangan yang lebih dari sekadar rudal anti-tank yang ditembakkan oleh Hamas. Serangan itu mengaktifkan ranjau yang telah dipasang oleh pasukan Israel sendiri, menghancurkan seluruh pasukan dalam sekejap. Namun bencana ini hanya permulaan dari ancaman yang jauh lebih besar di luar pertempuran militer. Israel dengan segala ambisinya kini dihadapkan pada prediksi kelam mengenai keberlanjutan peradaban mereka. 10.000 tahun yang lalu, sebuah mega tsunami pernah menghancurkan pantai utara Israel dengan kekuatan yang mengerikan, menyapu daratan dengan gelombang setinggi 40 meter dan membawa kehancuran mendalam hingga beberapa kilometer. Bencana alam seperti itu pernah menghancurkan segalanya, dan ternyata sejarah mungkin akan terulang. Dengan Israel yang tidak siap menghadapi apa yang akan datang. Israel harusnya bersiap menghadapi bencana alam besar. Tetapi aliran dana negara lebih banyak dikorbankan untuk peperangan daripada mempersiapkan ancaman alam. Netanyahu Elman, pengawas keuangan Israel, telah memberikan peringatan keras bahwa negara ini belum siap menghadapi ancaman gempa dan tsunami yang bisa datang kapan saja.
Uang yang seharusnya disalurkan untuk melindungi rakyat dari gempa bumi dahsyat dan tsunami kini terkuras untuk perang yang tidak berkesudahan. Titik rawan gempa di sepanjang Rif Suria Afrika yang membentang melalui Israel Timur menjadi ancaman nyata, dengan seismik aktif yang mengarah ke Elat, dataran tinggi Golan, lembah Yordan, Laut Mati, dan Gurun Arafah. Sesar Yagur yang membentang dari Gunung Karmel Utara hingga Yokneam menambah daftar kekhawatiran akan bencana yang bisa mengguncang Teluk Haifa dan Galilea Bawah. Apakah ini cukup untuk membuka mata Israel yang tengah berperang? Tak hanya tsunami yang pernah merenggut 130 jiwa 98 tahun yang lalu, namun sebuah gempa besar yang berpotensi menghancurkan seluruh sistem yang ada.